Elizabeth Ampani. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian konsep angka penting. Namun yang perlu kita ketahui pertama yaitu pengukuran, karena pengukuran berkaitan dengan angka penting. Nah, teman-teman, pengukuran adalah proses yang tidak terhindar dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknik. Dalam setiap kegiatan pengukuran terdapat informasi penting yang tercatat berupa angka penting yang diperoleh dari alat ukur tersebut. Nah, yang dimaksud dengan angka penting yaitu dikit-dikit dalam suatu bilangan hasil pengukuran atau perhitungan yang memiliki makna terkait dengan ketelitian atau presisi pengukuran. Nah, konsep angka penting sendiri adalah cara untuk mengekspresikan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari semua angka yang dianggap valid dan memiliki kontribusi terhadap pengukuran, yang mencakup angka yang diperoleh langsung dari alat ukur, serta angka terakhir yang dapat dipercayai sebagai hasil dalam pengukuran tersebut. Teman-teman, angka penting memberikan gambaran tersendiri tentang posisi alat ukur dan tingkat ketelitian yang dapat mencapai eksperimen atau pengukuran. Pentingnya angka penting terletak pada kemampuan untuk menunjukkan batas ketelitian hasil pengukuran. Pengaruh angka penting terhadap ketelitian hasil pengukuran sangatlah besar. Tanpa memahami dan mematuhi aturan angka penting, hasil pengukuran yang diperoleh dapat didistorsi dan memberikan kesan ketelitian yang lebih tinggi yang sebenarnya. Teman-teman, ada pula fungsi angka penting, yaitu untuk memastikan bahwa hasil pengukuran tidaklah lebih akurat daripada alat yang digunakan, sehingga ketelitian data tetaplah dapat terjaga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lady Dayana Jo sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Esi, masih tentang konsep angka penting. Nah teman-teman, dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya Esi bahwa pengaruh angka penting terhadap ketelitian hasil pengukuran sangat besar. Nah teman-teman, hal ini penting dalam berbagai aplikasi, terutama eksperimen ilmiah, teknik, dan manufaktur, di mana ketelitian hasil pengukuran menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, kesalahan dalam memahami angka penting dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi data dan kesalahan dalam pengambilan keputusan secara keseluruhan. Konsep angka penting dalam pengukuran tidak hanya mempengaruhi hasil yang diperoleh, tetapi juga bagaimana hasil tersebut digunakan, diterima dalam konteks ilmiah dan teknis. Mengerti dan menerapkan aturan angka penting dengan benar akan memastikan bahwa hasil pengukuran yang dipercaya dan digunakan dengan tepat. Maka hal ini meningkatkan akurasi dan kendala data yang digunakan dalam analisis lebih lanjut, baik dalam penelitian maupun dalam aplikasi praktis di dunia industri. Nah teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh dari angka penting. Contoh yang pertama, jika kita menemukan hasil pengukuran seperti hasil pengukurannya 12,11 meter. Nah, di sini memiliki 4 angka penting. 4 angka penting. Kemudian contoh yang kedua, jika kita memiliki hasil pengukuran 2,3 meter. Ini memiliki 2 angka penting. 2 angka penting. Nah, dari kedua angka penting ini, jika kita jumlahkan ya teman-teman, 12,11 ditambah 2,3
12,11 meter ya teman-teman, jangan lupa satuannya. Nah, ini akan mendapatkan hasil 14,41 meter. Namun teman-teman, berdasarkan aturan angka penting, hasilnya itu harus dibulatkan menjadi 14,4 meter. Mengapa demikian? Karena angka terendah dalam pengukuran adalah 2 angka penting setelah titik desimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jumita Nelius. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab ketidakpastian dalam pengukuran dan cara mengukurnya. Ketidakpastian dalam pengukuran merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam setiap kegiatan ilmiah maupun teknis. Ketidakpastian ini berasal dari berbagai faktor yang mempengaruhi akurasi dan proses hasil pengukuran. Ada beberapa faktor di antara lain, yaitu faktor yang pertama yang menyebabkan ketidakpastian adalah ketidakpastian instrumen. Setiap alat ukur memiliki batas ketelitian tertentu, yang berarti ada toleransi atau margin of error dalam pembacanya. Misalnya, alat ukur seperti jangka sorong atau termometer yang memiliki tingkat ketelitian yang telah ditentukan oleh pabrik pembuatnya. Penggunaan alat yang sudah tua atau rusak juga dapat meningkatkan ketidakpastian pengukuran. Faktor yang kedua adalah kesalahan manusia. Pengukuran seringkali melibatkan subjektif dan pengukurannya seperti dalam pembacaan skala atau interpretasi hasil. Ketidakmampuan dalam membaca instrumen dengan tepat atau kelalaian dalam mengikuti prosedur yang benar dapat menyebabkan hasil pengukuran yang tidak konsisten. Nah, hal ini juga dapat mencakup faktor kelelahan atau distraksi yang dapat mempengaruhi ketelitian dalam pengukuran. Faktor yang ketiga adalah kondisi lingkungan yang juga berperan besar dalam menciptakan ketidakpastian pengukuran. Faktor-faktornya seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara yang dapat mempengaruhi sifat fisik bahkan yang diukur. Misalnya, perubahan suhu dapat mempengaruhi panjang suatu material sehingga pengukuran panjang yang dilakukan dalam kondisi suhu yang berbeda akan menghasilkan nilai yang tidak seragam. Oleh karena itu, pengukuran yang sensitif terhadap kondisi lingkungan memerlukan pengendalian suhu, kelembapan yang ketat. Faktor yang keempat adalah fluktuasi alat ukur. Fluktuasi alat ukur juga menjadi faktor penyebab ketidakpastian. Bahkan alat yang persis sekalipun dapat menunjukkan fluktuasi nilai pada pengukuran berulang. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaksempurnaan mekanisme dalam instrumen atau gagasan sinyal yang dihasilkan oleh alat tersebut. Nah, untuk mengurangi pengaruh fluktuasi ini, seringkali dilakukan pengukuran berulang atau kalibrasi alat secara berkala. Faktor yang kelima adalah standar pengukuran yang digunakan dalam eksperimen. Juga memengaruhi ketidakpastian standar yang digunakan untuk kalibrasi instrumen atau perbandingan pengukuran
harus memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Nah, jika dalam standar tersebut tidak tepat atau sudah tidak valid lagi, maka pengukuran yang dilakukan juga akan menunjukkan ketidakpastian yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan standar yang diakui secara internasional atau yang sudah terkalibrasi dengan baik. Faktor yang keenam adalah variasi sampel. Nah, variasi sampel juga berkontribusi pada ketidakpastian dalam pengukuran. Sampel yang diukur mungkin tidak homogen, artinya sifat atau komposisinya bisa berbeda-beda dan dari satu bagian ke bagian yang lain. Hal ini dapat menyebabkan hasil pengukuran yang bervariasi meskipun prosedur pengukuran yang sama diterapkan. Dalam eksperimen ilmiah, penting untuk memastikan bahwa sampel yang diukur mewakili keseluruhan populasi agar hasilnya lebih akurat dan dapat diandalkan. Selain itu juga, keadaan alat ukur pada saat pengukuran juga memainkan peran penting. Nah, alat yang digunakan bisa mempengaruhi hasil pengukuran, terutama jika tidak dalam keadaan bersih atau terawat dengan baik. Kotoran atau karat pada alat ukur bisa mengubah cara alat berfungsi sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam hasil pengukuran. Oleh karena itu, perawatan rutin dan pengecekan kondisi alat secara berkala sangat diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Baik, perkenalkan nama saya Lola Indriani Kristin Takuan. Saya di sini sebagai pemateri keempat yang akan membawakan materi tentang metode pengukuran. Nah, apa itu metode pengukuran? Teman-teman, jika kita lihat dari sisi metode itu bisa disebut juga sebagai langkah atau prosedur kita melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan metode pengukuran bisa disebut juga sebagai langkah atau prosedur kita untuk mengukur suatu objek. Nah, metode pengukuran yang diterapkan juga berkontribusi pada tingkat ketidakpastian. Penggunaan metode yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan tujuan pengukuran dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Dalam beberapa kasus, prosedur yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan tambahan. Misalnya, jika suatu alat pengukur tidak diposisikan dengan benar atau jika teknik pengukuran dilakukan dengan cara yang tidak konsisten, hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian. Nah, teman-teman, di sini saya ambil contohnya ketika kita mau mengukur massa dari batu. Nah, kita mau mengukur massa dari batu tersebut menggunakan neraca Ohaus. Nah, sebelum kita mengukur massa dari batu tersebut, kita harus pastikan apakah neraca Ohaus tersebut sudah setimbang atau belum. Nah, bagaimana sih cara kita melihat apakah neraca Ohaus itu sudah setimbang atau belum? Nah, cara kita melihat neraca Ohaus itu sudah setimbang atau belum, kita lihat di neraca Ohaus tersebut terdapat anak panah yang mengarahkan ke angka 0, teman-teman. Jika kita lihat bahwa anak panah tersebut tidak sejajar dengan angka 0, teman-teman, itu berarti neraca Ohausnya belum setimbang. Jadi kita harus setimbangkan dulu. Kita menyetimbangkannya dengan cara kita pindahkan sedikit demi sedikit beban gesek yang ada pada neraca tersebut. Nah, ketika neraca tersebut sudah setimbang, baru kita letakkan beban atau batu tersebut di atas piring neraca Ohaus. Nah, ketika kita letakkan beban tersebut, otomatis neraca tersebut akan kembali ke titik di mana dia tidak setimbang. Jadi kita harus pindahkan lagi sedikit demi sedikit beban gesek yang ada pada neraca tersebut, teman-teman. Nah, ketika anak panah
anak panah tersebut sudah sejajar dengan angka 0, berarti neraca tersebut sudah kembali setimbang. Ketika sudah kembali setimbang, baru kita lihat berapa sih massa dari batu tersebut. Nah, begitu teman-teman. Kita lanjut untuk berikutnya. Untuk mengukur ketidakpastian dalam pengukuran, biasanya dilakukan dengan cara melakukan pengukuran berulang. Dengan mengulang pengukuran beberapa kali pada objek atau sampel yang sama, dapat dihitung rata-rata dan deviasi hasil pengukuran tersebut. Pengulangan ini memungkinkan untuk menilai presisi pengukuran, memberikan gambar mengenai rentang ketidakpastian yang dapat diterima. Selain itu, untuk mengurangi ketidakpastian, prosedur kalibrasi instrumen dan penggunaan standar internasional yang sangat dianjurkan dalam pengukuran ilmiah maupun teknis. Nah teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali praktikum Fisika Dasar 1 pada semester lalu teman-teman. Saat kita melakukan praktikum teman-teman, kita melakukan pengukuran yang berulang teman-teman. Kita mengulang pengukuran. Nah, kenapa sih pengukuran tersebut harus diulang? Nah, pengukuran tersebut harus diulang karena bertujuan untuk mendapatkan nilai mendekati nilai sebenarnya, mengurangi ketidakpastian, dan memverifikasi kebenaran hasil. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jason Wolo. Saya akan menjelaskan tentang konsep perambatan ralat dalam pengukuran, pengertian dan pengaruhnya terhadap hasil akhir. Nah, di sini perambatan ralat dalam pengukuran merujuk pada proses di mana kesalahan atau ketidakpastian yang ada pada setiap langkah atau komponen dalam suatu rangkaian pengukuran akan mempengaruhi hasil akhir yang diperoleh. Nah, dalam pengukuran ilmiah dan teknis, ketetapan hasil sangat tergantung pada seberapa baik kita mengelola dan memahami sumber-sumber kesalahan ini. Ralat yang ada pada alat ukur, prosedur pengukuran, atau faktor eksternal lainnya dapat merambat melalui setiap tahap proses pengukuran, mengakumulasi dan memengaruhi nilai-nilai yang didapat. Oleh karena itu, perambatan ralat sangat penting untuk dianalisis agar hasil pengukuran dapat dijamin keakuratannya. Secara sederhana, perambatan ralat menggambarkan bagaimana kesalahan yang ada pada suatu elemen atau tahap pengukuran akan memengaruhi tahap berikutnya dan akhirnya mempengaruhi hasil akhir pengukuran. Perambatan ralat tidak hanya bergantung pada ralat yang ditimbulkan oleh alat ukur itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh proses matematika yang digunakan untuk mengolah data pengukuran. Ketika beberapa pengukuran digunakan untuk mendapatkan hasil akhir, seperti dalam menghitung volume atau massa jenis, ketidakpastian dari setiap pengukuran akan berkontribusi terhadap ketidakpastian hasil akhir. Sebagai contoh, jika kita mengukur panjang, lebar, dan tinggi suatu objek untuk menghitung volumenya, ketidakpastian pada setiap dimensi akan merambat dan menambah ketidakpastian volume yang dihitung. Sumber utama ralat dalam pengukuran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ralat sistematis dan ralat acak. Ralat sistematis adalah jenis kesalahan yang memiliki pola atau pola tetap dan dapat diprediksi. Misalnya kesalahan yang terjadi akibat ketidaktepatan kalibrasi alat ukur atau kesalahan dalam prosedur pengukuran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ismail Asdasi. Di sini saya selaku sebagai pemateri yang ke-6. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh perambatan ralat pada pengukuran yang kompleks. Nah, pengukuran yang kompleks yang melibatkan banyak variabel atau parameter yang saling berinteraksi. Ketika proses pengukuran terdiri dari beberapa tahap atau komponen yang harus dihitung atau dikombinasikan, perambatan ralat menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Nah, perambatan ralat dalam pengukuran yang kompleks mengacu pada cara di mana ketidakpastian yang ada dalam
yang ada dalam setiap tahap pengukuran dan mempengaruhi hasil akhir secara keseluruhan. Nah, semakin banyak tahapan atau variabel yang terlibat dalam pengukuran, maka semakin besar potensi perambatan ralat tersebut dapat mempengaruhi kecepatan hasil akhir. Pada pengukuran yang melibatkan banyak parameter seperti perhitungan volume, massa, jenis atau ketetapan suatu benda, setiap langkah-langkah atau komponen pengukuran memiliki ketidakpastian atau ralat sendiri. Sebagai contoh, dalam suatu pengukuran, massa jenis suatu zat yang memerlukan pengukuran massa dan volume, ralat yang terdapat pada massa dan volume akan merambat saat keduanya digabungkan dalam perhitungan akhir. Nah, meskipun setiap pengukuran dilakukan secara hati-hati, peralatan rambat ini tetap dapat mempengaruhi hasil akhir jika ketidakpastian dari masing-masing variabel tidak diperhitungkan dengan benar. Nah, selain itu, pengukuran melibatkan beberapa alat atau instrumen seperti dalam eksperimen fisika yang memerlukan pengukuran panjang waktu dan suhu dapat menyebabkan perambatan ralat yang lebih rumit. Nah, ketidakpastian pada suatu alat ukur dapat mempengaruhi hasil lebih dari suatu cara, terutama jika alat tersebut digunakan dalam kombinasi untuk menghasilkan suatu nilai yang kompleks. Nah, sebagai contoh, jika kita mengukur panjang untuk menggunakan mikrometer sekrup dan waktu dengan menggunakan alat stopwatch, nah, ketika ketidakpastian yang ada pada kedua alat tersebut akan berinteraksi dan merambat pada hasil pengukuran yang lebih benar, seperti ketika menghitung kecepatan atau percepatan suatu benda. Nah, untuk memahami dampak perambatan ralat pada pengukuran yang kompleks, kita harus memahami konsep propagasi ralat. Nah, propagasi ralat atau error propagation dalam cara kesalahan atau ketidakpastian dalam suatu pengukuran menyebabkan melalui perhitungan matematika yang menggunakan nilai tersebut. Nah, selain itu, dalam pengukuran yang lebih kompleks, seperti dalam eksperimen kimia atau biologi, di mana banyak variabel yang terlibat, perhitungan perambatan ralat bisa menjadi lebih rumit. Nah, contohnya dalam pengukuran konsentrasi suatu larutan menggunakan spektrofotometer. Nah, ketidakpastian pada pengukuran absorbansi dan volume larutan akan merambat dalam perhitungan konsentrasi akhir. Nah, perambatan ralat juga berhubungan erat dengan mengulang pengukuran. Nah, dalam eksperimen yang lebih kompleks, seringkali kita melakukan pengukuran berulang-ulang untuk mengurangi dampak dari ralat acak. Nah, namun meskipun kita melakukan pengukuran berulang-ulang untuk mengurangi fluktuasi hasil akhir. Nah, pada pengukuran berulang-ulang dapat membantu memperkecil ketidakpastian dalam hal presisi, tetapi ketidakpastian dari sumber sistematis atau instrumen yang digunakan tepat dapat mempengaruhi hasil akhir. Yang terakhir, secara keseluruhan pengaruh perambatan ralat pada pengukuran yang kompleks sangat besar dan harus dipertimbangkan dengan cermat dalam setiap tahapan eksperimen. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perambatan ralat terjadi dan cara mengelola ralat ini sangat penting untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat diandalkan.